Halo sadayana, nami abdi Herodion Yoga Mustiko, biasa dipanggil Dion. Abdi kelas 12 MIPA 2 SMA Pangudu Luhur 2 Servasius. Dina video ieu kuring ngayakan wawancara sareng batur anu damel di bidang IT. Ngaranna Sigit Rinugroho Sarjana Komputer. Umurna 33 tahun, cicing di Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Wetan. Ayeuna anjeunna damel gawe lepas dina bidang IT. Wawancara dilaksanakan di Bumi Abdi dinten Rebo 3 April 2024 jam 16. Janten insinyur perangkat lunak sabab kuring resep komputer. Abdi hoyong janten ahli dina bidang IT sabab kuring resep ngadamel program sareng kuring mikir yen padamelan moal pernah maot sabab zaman terus berkembang. Ku alatan eta abdi hoyong pisan janten insinyur perangkat lunak. Eta bubuka abdi wilujeng nonton video abdi. Hatur nuhun. Oke, selamat pagi Mas. Ya, Selamat malam, Mas. Jadi di sini saya ingin wawancara mengenai kehidupan waktu Mas kuliah. ya. Baik, pertama boleh perkenalan diri dulu dari nama, tempat, tanggal lahir. Oke. Nama saya Sigit Rinugroho. Lahir Jakarta, 13 September 1991. Oke. Kalau boleh tahu dulu Mas ini tuh kuliahnya di mana dan kenapa milih jurusan tersebut? Dulu tuh kuliah tahun berapa ya? 2012 berarti. Itu ngambil D3 dulu. Oh, di D3 dulu, ya. PNJ, Politeknik Negeri Oke. Jakarta. Habis itu lulus, kerja 2 tahun 3 tahun, habis itu lanjut S1 di BINUS. Di BINUS ngambil? Sama IT juga. Jadi kenapa milih itu dulu ya? Sebetulnya sih dari SMA sebetulnya juga udah ada minat ke sana juga. Jadi seneng kalau misalnya lagi di lab komputer gitu. Ya udah senengnya pokoknya di lab aja gitu-gitu lah. Emang dari minatnya sih dari SMA udah kelihatan. Lalu kan tadi Mas sempat kuliah di Politeknik Negeri Jakarta ya. Lalu habis itu di BINUS. Nah, bedanya pas kuliah di swasta sama negeri itu bedanya apa dan kira-kira lebih bagus mana? Kalau negeri sih udah jelas lebih murah. Oke. Lebih murah. Itu biaya. Pokoknya nomor 1. Kalau nggak salah ya dulu 2012 itu per semester sekitar 2-3 juta lah semester ya. Terus kalau misalnya di swasta kemarin ya mungkin beda ini juga sih. Jadi waktu D3 sama S1 S1-nya juga kan ekstensi. Jadi kayak kelas karyawan gitu. Oh iya. Nah, di sana itu per semesternya sekitar 8-9 juta. Itu dari biaya. Terus kalau pendidikannya ya, belajarnya. Sebenarnya kalau di Politeknik tuh belajarnya malah kayak di SMA sih. Jadi satu kelas tuh kita bareng terus. Jadi nggak ada per SKS. Kalau biasanya kan kalau di kuliah yang S1 di tempat lain misalnya, dia ngambil per satu mata kuliah itu bisa nyampur sama yang angkatan lain. Oh, iya. Gitu kan. Iya. Nah, kalau kita nggak, kalau di D3 itu kemarin jadi satu kelas bareng terus sampai lulus. Oh. Gitu. Nah, kalau yang S1 ekstensi kemarin karena kelas karyawan dan online dia. Jadi dalam satu semester itu ada 8 pertemuan. Jadi pertemuan pertama sama pertemuan terakhir tatap muka. Terus sisanya tuh online. Jadi dari BINUS itu ada learning manajemennya. Jadi pokoknya belajar online lah. Itu milih apa emang ditentuin dari? Milih. Dan juga ini sih. Jadi kan waktu ekstensi itu nanti ada penyetaraan mata kuliah loh. Jadi kira-kira ini yang bisa masuk di konversi nanti pas di ekstensi tuh bisa nerusin berapa SKS lagi, nerusin berapa mata kuliah iya. lagi. Berarti menurut Mas sendiri waktu kuliah di PT1PTN keseluruhan tuh lebih bagus mana? Dua-duanya sama-sama bagus sih. Tinggal spesifikasi jurusannya aja yang penting. Biasanya kan ya kampus ada jurusan unggulannya lah. Kalau dari jurusan Mas sendiri tuh dari segi fasilitas deh. Itu lebih bagus mana kalau dari Politeknik sama BINUS? Sebenarnya dua-duanya mirip-mirip ya. Jadi kalau yang waktu kita D3 itu fasilitas ada lengkap, semua ada. Bahkan kalau misalnya kita ekstrakurikuler gitu, jadi kita bisa pakai lab di kampus seharian full, bisa sampai nginep, bisa apa segala macam. Nah, kebetulan karena kemarin pas S1 kelas karyawan kan, jadi ya orang kerja gitu. Jadi teman bergaulnya atau teman kelompoknya juga sibuk masing-masing kan. Lanjut, nah ini suka duka selama menjalani kuliah. Ya kalau misalnya kuliah tuh senangnya karena waktu dari SMA tuh kan ya senangnya di lab gitu-gitu ya. Nah ketika di kampus itu misalnya satu jurusan punya lab sendiri lah, gitu-gitu. Nah itu jadi makin seru. Jadi tempat nongkrongnya di situ, nanti tempat belajarnya di situ, itu seru. Dukanya tuh belajarnya males-males ya, lulusnya juga lama. Bayar lagi gitu sih dukanya.
Dan itu dialami Mas sendiri atau? Oh enggak. Oh enggak, Aku enggak. Kan Mas sendiri jurusan IT nih. Skill apa aja sih yang harus kita kuasai saat kita ingin masuk IT? Kalau itu sih sebetulnya kemampuan dasarnya sih nggak terlalu ini ya, bisa dipelajarin waktu kuliah lah sebetulnya. Oke. Nanti dapat mata kuliahnya yang spesifik akan ke sana. Kemungkinan sih yang paling kepake itu adalah logika di matematik lah. Gitu. Aljabar gitu-gitu. Jadi sebenarnya aku kuatin di logikanya aja sebetulnya. Berarti nggak perlu sampai kayak ngafalin rumus. Oh enggak, itu enggak. Itu nanti ya bisa googling lah, bisa apa. Oke. Nah, lalu seberapa sulit sih menjadi seorang IT? Seberapa sulit? Waktu kuliah atau udah di Iya. kerja? Waktu kuliah. Waktu kuliah. Seberapa sulit ya? Sebetulnya sih kalau misalnya memang minat ya, nggak kerasa sulit kok, bener nggak kerasa sulit. Kalau dikasih range deh 1 sampai 10. 1 sampai 10 kesulitannya. Nah, Sulit ya, kalau sulit ya mungkin 8 lah. Tapi kalau misalnya ya tadi, kalau misalnya memang minat ya, pasti sulitnya tuh seru jadinya. dan untuk Mas sendiri selama kuliah itu kalau boleh tahu lulusnya itu sesuai dengan harapan waktu. Sesuai dengan harapan waktu, Nah, iya. Oke. Dan kalau boleh tahu kan sekarang Mas sudah lulus. Kerjanya di mana dan sebagai apa? Sekarang, Nah, kalau sekarang kerjanya sih kerja lepas. Jadi proyek-proyek. freelance berarti. Iya. Oke. Mungkin itu aja sih Mas yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya tanyain. Dan terima kasih. I'd like to call the world a home and fill it up with lines. Craft algorithms, debug with ease each problem that aligns. I'd like to teach the world to code in perfect harmony. I'd like to build the apps they need and keep them company. I'd like to teach the world to code in perfect harmony. I'd like to build the apps they need and keep them company. That's the real thing. What the world needs today is the real thing. What the world needs today is software through display. 毕业了，822高中学校后，我就选择选择自动创业。未来的目标是成为一名软件工程师。我觉得发展前景很好，而且我的相关知识准备和岗位也匹配，自己未来能有发展空间。我非常热爱这个职业，未来我也会一直从事这个职业。谢谢老师。